الله أكبر 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 ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله الذي أحلنا هذا اليوم الطعام وحرم علينا فيه الصيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس البلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم العلماء ثم الأمثل فالأمثل. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita hingga kita bisa melaksanakan salat Idul Adha secara berjamaah. Mudah-mudahan segala nikmat dan karunia yang diberikan senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bersyukur. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk para sahabat, keluarga dan seluruh umatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan salat Idul Adha pada hari ini tentu saja dalam keadaan suasana yang sungguh sangat berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada hari ini kita bersama-sama duduk di tempat yang istimewa di rumah Allah, bahkan sebagian melaksanakan salat Idul Adha di rumah masing-masing. Ini adalah dalam rangka upaya kita untuk memutus mata rantai penyebaran dari COVID-19. Namun di samping itu juga kita sudah berusaha melakukan berbagai upaya pencegahan COVID-19. Namun semuanya kita kembalikan kepada Allah. Kita bertawakal kepada Allah. Mudah-mudahan pandemi yang saat ini kita alami segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu bersedih atas wafatnya saudara-saudara kita, wafatnya anggota keluarga kita, wafatnya ayah ibu kita, wafatnya kakak atau bahkan adik kita, atau meninggalnya putra kesayangan kita, atau bahkan pasangan kita. Ini adalah ujian yang cukup berat diberikan oleh Allah kepada kita. Tetapi ketahuilah bahwa sesungguhnya
orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Di satu sisi kita bersedih, tapi di sisi yang lain hendaklah kita tetap berbahagia, hendaklah kita tetap berbangga. Kenapa? Karena ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa kematian, baik itu berupa kelaparan, baik itu berupa sakit sekalipun, sesungguhnya ujian itu adalah sebagai bentuk dari kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, maka kaum itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini kita semua, bahkan di lingkungan kita, di komplek Pelita Air Service, masih banyak sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, bahkan mungkin anggota keluarga kita yang hari ini sedang terpapar COVID-19. Kembali lagi kita berdoa, mudah-mudahan semuanya segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pandemi ini mudah-mudahan segera berlalu. Dalam kesempatan yang mulia ini, izinkan khatib mengajak kita semua untuk mengambil hikmah atas segala upaya kita. Ketika kita di bulan Ramadan, kita melaksanakan ibadah puasa, dan pada bulan Zulhijjah ini, khususnya pada tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah, kita melaksanakan ibadah kurban, kemudian dilanjutkan dengan hari tasyrik. Ini adalah upaya kita untuk melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah sebagai salah satu wujud syukur kita kepada Allah, dan meneladani apa yang telah diwariskan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan pada kesempatan pagi hari ini, izinkan khatib mengajak kita semua untuk mensyukuri nikmat Allah, khususnya nikmat sehat, dan juga bagi sahabat-sahabat kita atau saudara-saudara kita yang sakit, hendaklah tetap bertawakal, hendaklah tetap bersabar, karena sesungguhnya sakit ini pun merupakan ujian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, kemudian wa hayataka qabla mautika." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk menjaga 5 hal sebelum datang 5 hal yang lainnya. Yang pertama, Rasulullah memerintahkan kepada kita, hendaklah kita memelihara masa muda kita sebelum masa tua kita tiba. Kemudian yang kedua, Rasul juga memerintahkan kepada kita, marilah kita menjaga kesehatan kita sebelum datang waktu sakit kita. Kemudian yang berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, memerintahkan kepada kita agar ketika kita dalam keadaan kaya, apabila kita dalam keadaan mampu, maka persiapkanlah diri kita, maksimalkanlah diri kita sebelum datang yang namanya kefakiran atau kemiskinan. Kemudian yang berikutnya, Rasul juga memerintahkan kepada kita untuk mengoptimalkan masa waktu atau waktu luang sebelum datang waktu yang sempit atau kesibukan kita. Dan yang terakhir, hendaklah kita senantiasa memelihara atau menjaga kehidupan kita sebelum datang kematian kita. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sakit adalah ujian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua hendaknya bisa mengambil hikmah dari setiap sakit yang telah ditimpakan oleh Allah kepada kita. Yang pertama, hikmah dari sakit adalah bahwa sesungguhnya sakit yang kita derita adalah merupakan salah satu bentuk dari pelepasan azab api neraka.
rasa sakit yang diterima oleh orang-orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menukarkannya atau menghindarkan orang tersebut dari siksa api neraka. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah, kita tidak boleh merasa tersiksa atau bahkan mencaci maki atas rasa sakit yang kita derita. Tetapi hendaklah kita syukuri bahwa ujian yang diberikan, terutama rasa sakit, itu adalah bagian dari upaya Allah untuk melepaskan diri kita dari siksa api neraka kelak di yaumil qiyamah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sakit demam, sakit panas atau meriang yang dialami oleh setiap orang-orang yang beriman, sesungguhnya itu adalah pelepasan dari api neraka. Hadis riwayat Al-Bazzar yang dinyatakan sebagai hadis sahih. Kemudian yang berikutnya, bahwa sakit yang kita alami, yang saat ini mungkin saudara-saudara kita sedang mengalaminya, ini juga adalah merupakan barometer atau pengukur keimanan kita kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, betapa indahnya agama Islam, betapa agungnya agama Islam, betapa mengagumkannya Islam kepada seorang yang mukmin. Sesungguhnya seluruh perkaranya adalah baik baginya. Ketika mereka diberikan nikmat oleh Allah, mereka senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka ditimpakan sakit dan bala ataupun musibah, mereka senantiasa sabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang ketiga dari rasa sakit yang kita alami, sesungguhnya ini juga makin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak mereka yang sakit yang kemudian mengeluh, tetapi sesungguhnya seandainya dari setiap keluhan kita banyak berzikir kepada Allah, kita banyak beristighfar kepada Allah, maka sesungguhnya rasa sakit itu pun menjadi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surah Al-Fussilat ayat 51 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yang artinya, dan apabila kami memberikan nikmat kepada manusia, apabila ia berpaling atau menjauhkan diri, maka apabila ia ditimpa musibah, maka ia akan mendapatkan dosa. Tetapi sebaliknya, jika mereka mau bersabar, maka sesungguhnya dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, rasa sakit akan menyebabkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Kita menjadi ingat bahwa betapa ruginya ketika kita merasakan sakit. Mungkin kita tidak bisa melakukan aktivitas yang banyak, tetapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin mengajak kita mengistirahatkan badan kita, mengistirahatkan tubuh kita agar senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sehat, mungkin kita sibuk, bahkan mungkin lupa dan lalai kepada Allah. Tetapi ketika kita diberikan nikmat berupa sakit, mungkin itu akan menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama besar bahkan senantiasa mencita-citakan dirinya menjadi orang yang senantiasa diberikan rasa sakit. Bahkan dia akan mendatangi orang yang sakit. Kenapa? Karena dari doa orang yang sakit, doanya senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama pun senantiasa mendatangi mereka yang sakit dalam rangka meminta doa kepada mereka. Karena begitu dekatnya orang yang sakit kepada Allah, sehingga mereka senantiasa memperbanyak istighfar, memperbanyak memohon ampunan kepada Allah. Dan jika dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah, maka tidak ada hijab lagi, tidak ada pembatas lagi yang akan menghalangi mereka untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis yang telah diriwayatkan oleh sejumlah ahli hadis. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang mukmin yang ditimpa oleh keletihan, diberikan penyakit atau kesusahan,
ataupun kesedihan, juga kegundah gulanaan, bahkan duri sekalipun yang menusuk dirinya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan sebagian dari kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 5641. Juga di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah menimpa seorang mukmin rasa sakit yang terus-menerus, baik itu berupa kepayahan penyakit ataupun juga merupakan kesedihan, sampai dia susah sekalipun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengampuni dosa-dosanya. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini banyak saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang sedang kesulitan, yang sedang kesusahan. Melalui Idul Kurban ini kita bisa memupuk persaudaraan kita, meningkatkan persaudaraan kita, kemudian kita berkurban, berbagi kepada mereka, termasuk orang-orang yang sangat membutuhkan. Mudah-mudahan dengan upaya kita untuk berkurban, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur dan menjadikan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir, Allahumma ighfir, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir wa anta khairur rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judab wa min sayyi'il asqam. Allahumma 'afina, Allahumma 'afina min kulli bala. Allahumma 'afina min kulli bala dunya wa 'adzabil akhirah wa syarrud dunya wa syarrul akhirah. Ghafarallahu lana, ghafarallahu lana, ghafarallahu lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana وصحح أجسادنا وصحح أجسادنا ونوّر قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا
ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر باعدنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.